For the spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage. Rangkaian jembatan Weston. Rangkaian jembatan Weston sendiri adalah rangkaian yang digunakan untuk menyederhanakan susunan hambatan yang semula tidak dapat disederhanakan secara seri paralel menjadi dapat disederhanakan secara seri paralel. Satu rangkaian hambatan dapat dihitung dengan prinsip jembatan Weston jika hasil dua kali hambatan saling berhadapan sama besar. Jembatan Weston ini sendiri ditemukan pada tahun 1833 oleh Samuel Hunter Christie. Oke, ini adalah beberapa contoh rangkaian jembatan Weston. Ini rangkaian pertama, rangkaian kedua, rangkaian ketiga. Oke, kita ambil satu sebagai contoh kita. Ini dia. Nah, dari rangkaian ini akan berubah menjadi rangkaian seperti ini. Oke, kita lihat ada perbedaan. Iya, perbedaannya adalah di jembatan kedua, di rangkaian kedua tidak memiliki resistor kelima, hanya terdiri dari 4 resistor. Kenapa bisa demikian? Karena itu sudah menggunakan prinsip jembatan Weston. Gimana sih prinsip jembatan Weston itu? Jadi prinsip jembatan Weston itu adalah apabila R1 dikali R3 sama hasilnya dengan perkalian R2 dengan R4 gitu. Jadi semisal R1 dikali R2 sama dengan 8 dan R2 dikali R4 hasilnya sama dengan 8. Maka kita dapat mengabaikan si R5 ini. Kita langsung masuk ke rangkaian yang seperti ini. Jadi resistor kelimanya kita hilangkan. Jika sudah seperti ini, maka kita dapat mencarinya menggunakan rumus seri paralel. Seperti itu. Untuk penjelasan lebih lengkap dan terperincinya, nanti akan saya jelaskan kembali pada saat pengerjaannya. Oke, teman-teman. Jadi perkenalkan, sebelumnya nama saya Ramanto Gultom dari kelas TRJT 1D. Kita akan belajar mengenai jembatan Weston. Oke, jadi apa sih jembatan Weston itu? Jadi rangkaian sebuah jembatan Weston adalah rangkaian yang digunakan untuk menyederhanakan susunan hambatan yang sebelumnya tidak dapat dihitung menggunakan seri paralel menjadi dapat dihitung menggunakan seri paralel. Lalu seperti apakah susunan daripada jembatan Weston itu? Jadi jembatan Weston itu adalah rangkaian yang seperti ini, seperti bola ketupat. Lalu persegi panjang ini, lalu ini sebut saja persegi panjang 2. Oke, jadi jika ada nanti soal menunjukkan gambar seperti ini, belum tentu itu jembatan Weston. Karena jembatan Weston itu syaratnya adalah ketika R1 dikali R3 sama dengan R2 dikali R4. Seperti itu. Oke, contoh kita ambil di sini. Jadi jembatan Weston itu adalah gimana cara menghilangkan si R5 ini. Seperti itu. Kita ambil contoh. Apabila ada sebuah arus mengalir dari sini, dia akan menuju ke sini. Lalu seperti ini. Nah, di posisi ini akan terjadi sebuah percabangan, di mana arusnya dapat mengalir dari sini ke sini, dapat juga mengalir ke sini. Begitu juga yang di sini. Mengalir ke sini, mengalir ke sini. Nah, bisa juga mengalir ke sini. Jadi arus yang mengalir dari titik ini dapat dari sini ke sini seperti ini, dan dari yang sini dapat langsung ke sini, dapat juga langsung dari sini ke sini lalu ke sini. Seperti itu. Jadi dikatakan Weston karena ada dua arah arus yang berlawanan seperti ini.
ini ke sini dan satu lagi ke sini. Jadi ini yang disebut arus berlawanan. Jadi jembatan Weston itu adalah bagaimana cara kita untuk menghilangkan si R5 ini. Jadi syaratnya seperti yang kita katakan tadi, R1 dikali R3 sama dengan R2 dikali R4. Contoh di sini R1-nya adalah 5 ohm, R2-nya adalah 3 ohm, dan R4-nya adalah 10 ohm, R3-nya adalah 6 ohm. Contoh di sini R5-nya adalah 12 ohm. Oke, jadi caranya tadi, syaratnya tadi untuk menyederhanakannya, untuk menghilangkan si R5 ini adalah R1 dikali R3 harus sama dengan R4 dikali R2. Jadi R1 dikali R3 itu sama dengan R2 dikali R4. Oke, sekarang R1 adalah 5 dikali R3 adalah 6 sama dengan 30. Oke, sekarang kita mencari R2 dikali R4. R2 adalah 3 dikali R4 adalah 10 sama dengan 30. Nah, ternyata kita temukan R1 dikali R3 sama dengan R2 dikali R4. Jadi langsung kita sederhanakan saja, langsung kita cari dia nilai serinya seperti ini. Sini ini langsung kita serikan saja. Nah, jadi ini sudah dapat kita abaikan. Ini sudah dapat kita abaikan karena R1 kali R3 sama dengan R2 dikali R4 seperti itu. Oke, ini kita serikan. Jadi dapat kita hasilnya, kita sebut aja sini RS. RS-nya sama dengan di sini R1 ditambah R5 R1 tambah R2 sama dengan 5 ditambah 3 seperti itu. Lalu ini juga kita serikan. Nih, berapa? 10 ditambah 6. 10 ditambah 6 sama dengan 16. Ini sama dengan 8. Jika sudah kita dapat hasil serinya, langsung kita paralelkan saja. Jadi kan paralelnya adalah di sini 1/8 ditambah 1/16 seperti itu. Lalu kita samakan penyebutnya. Di sini berarti kita buat 16 saja. Sini 16. 16 dibagi 8 dikali 1. 16 bagi 8 2. 2 kali 1 2. Ditambah 16 dibagi 16 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Oke. Berarti di sini hasilnya adalah 3/16. Oke. Jadi di sini langsung kita balik aja. 16/3. Jika ditanya di sini A, di sini B. Jadi RAB sama dengan 16/3. Oke. Jawabannya kan seperti itu. Jika ada soal yang jika pertanyaan soalnya adalah RAB dengan seperti itu. Oke. Oke. Tadi kan mencari tahanan tuh kan. Lalu bagaimana jika ada soal tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian berikut? Katanya rangkaian seperti ini. Ini sama saja seperti rangkaian tadi, cuman ini bentuknya persegi panjang. Itu saja. Oke. Di sini dapat kita lihat R1 sama dengan 8 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, R3 sama dengan 12 ohm, R4 sama dengan 6 ohm, lalu R5 sama dengan 4 ohm. Oke, sekarang kita kan ingin melakukan metode atau prinsip jembatan Weston. Nah,
Caranya, kita mengabaikan si R5 ini. Bagaimana cara kita mengetahui kita dapat mengabaikan si R5 ini? Adalah kita kalikan seperti yang tadi. Jadi, kita masuk di sini, jawab. Di sini R1 dikali R4, ya kan? Sama dengan 8 dikali 6. Oke. Sama dengan 48. Oke. Sekarang kita cari si R2-nya. R2 dikali R3 sama dengan 4 dikali 12 sama dengan 48. Nah, ternyata hasil perkalian dari R1 dikali R4 sama dengan R2 dikali R3. Hasilnya sama-sama 48. Maka kita dapat menerapkan prinsip jembatan Wheatstone. Oke. Pertama, kita serikan dulu yang ini. R1, sebentar biar jelas. Yang sini. Nih. Jadi dia berapa? Berarti RS dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12. Oke. Sekarang yang ini. Nah, 12 ditambah 6 sama dengan 18. Oke. Jika sudah, maka kita paralelkan dia. Jadi rangkaiannya berubah menjadi seperti ini. Seperti itu. Karena ini sudah dihilangkan atau kita abaikan. Seperti itu. Oke, next kita mencari 1 per R totalnya sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 18. Lalu kita samakan penyebutnya. Kita buat jadi 36. Sini 36. Masih kelihatan nggak? 36. Oke ya. Jadi 36 dibagi 12 sama dengan 3. 36 bagi 12 kali 1 sama dengan 3. Ditambah 36 dibagi 18 sama dengan 36 dibagi 18 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke. Setelah itu ini sama dengan 3 tambah 2 5. Berarti 5 per 36. Jika sudah seperti ini, kita cari R totalnya. Tadi kan 1 per R total. Sekarang R totalnya RT sama dengan, kita balik saja ini. Jadi 36 per 5. Seperti itu. Dapat kita dapat hasil 7,2 ohm. Oke, seperti itu. Nah, jika sudah ketemu dia, ini kita kembali ke pertanyaannya. Tentukan kuat arus katanya. Ya kan? Hukum Ohm itu I sama dengan V per R. Nah, seperti itu kan? V-nya berapa? 18. Jadi kita buat di sini I sama dengan 18 per, nah R-nya berapa? R totalnya 7,2. Terus di sini 7,2. Nah, 18 dibagi 7,2 sama dengan 2,5. Nah, jadi arus yang mengaliri rangkaian ini adalah 2,5 ampere. Terima kasih.